Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat hari ini untuk mengikuti pelajaran. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Jika pada minggu lalu Ibu sudah memberikan materi tentang teori-teori unsur pembangun teks cerpen, maka hari ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen. Tapi sebelum itu akan Ibu ingatkan kembali poin-poin tentang unsur pembangun teks cerpen pada minggu lalu. Cekidot! Sudah ingat kan unsur pembangun teks cerpen? Akan Ibu bacakan satu teks cerpen dan kalian simak baik-baik. Sepatu butut, cerpen Eli Chandra Pranginangin. Entah sudah berapa kali aku mengatakan padanya untuk mengganti sepatu bututnya itu. Kalau sepatu itu masih layak pakai sih, mungkin tidak apa-apa. Tetapi sepatu itu sudah kelihatan sangat kumal, jauh dari kategori layak pakai. Walaupun orang tua kami bukanlah orang yang kaya, tetapi kurasa mereka masih mampu membelikan Andi sepatu baru yang lebih layak pakai. Entah mengapa pula, hanya aku yang selalu memperhatikan sepatu bututnya Andi. Sepatu butut itu begitu mengganggu pandanganku. Orang tua kami memang tidak pernah protes kalau Andi mengenakan sepatu butut itu lagi. Pagi ini, kami akan berangkat sekolah. Lagi-lagi sepatu butut itu lagi yang kuperhatikan. Tidak ada yang lain yang kuperhatikan dari Andi. Aku jadi malas bila berjalan dengannya. Aku malu bila harus berjalan dengannya, seperti berjalan dengan seorang gembel. Sepatu butut itu begitu mengganggu pikiranku. Kenapa Andi tidak minta sepatu baru saja biar keren seperti teman-temannya? Si Ivan dengan sepatu ketsnya atau si Dodi dengan sepatu sportnya. Di suatu malam, aku berpikir untuk menyingkirkan sepatu butut itu. Aku berencana membuangnya pada Sabtu malam. Karena aku tahu ia akan mencucinya pada hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu ia tidak menemukannya, masih ada kesempatan untuk membeli yang baru sehingga ia masih bisa masuk di hari Seninnya. Untuk membuang sepatu butut tentu saja tidak memerlukan rencana yang rumit. Cukup sederhana saja, pasti aku bisa melakukannya. Hanya tinggal menunggu Andi tidur di malam hari, dan kemudian aku tinggal menjalankan misinya. Hari yang kunantikan pun tiba. Segera aku bersiap menjalankan misiku. Kulihat Andi sedang tidak ada di rumah. Penggalan cerpen tersebut dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 9 SMP MTS Kemdikbud. Berikutnya, kita akan mengidentifikasi unsur pembangun pada cerpen sepatu butut. Perhatikan tabel berikut. Kolom pertama adalah unsur pembangun dan kolom kedua ada data dan alasan. Unsur pembangun yang pertama yaitu tema. Tema dalam cerpen sepatu butut tentang hubungan persaudaraan. Yang kedua, alur. Dalam cerpen sepatu butut menggunakan alur maju karena tidak ada bagian yang menceritakan tentang masa lalu. Yang ketiga, latar. Latar tempat di rumah Andi, latar waktu
pagi hari saat akan pergi ke sekolah, dan malam hari, tepatnya Sabtu malam Minggu. Latar suasana, kesal, tidak suka dengan sepatu butut Andi. Keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh, aku dan Andi. Penokohan, tokoh aku memiliki karakter yang peduli dan menjaga penampilan, sedangkan tokoh Andi cuek. Kelima, sudut pandang. Penulis menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama, karena penulis sebagai tokoh utama langsung dengan menggunakan kata ganti aku. Yang keenam, amanat. Amanat yang ingin disampaikan penulis pada cerpen sepatu butut adalah jangan memaksakan kehendak karena sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk bagi pemiliknya. Sebaiknya sesama saudara dapat saling menghargai. Selanjutnya, dari hasil identifikasi cerpen sepatu butut dapat disimpulkan bahwa cerpen yang berjudul Sepatu Butut mengangkat tema tentang hubungan dua bersaudara. Cerpen ini menggunakan alur maju dengan latar tempat di sebuah rumah, yaitu rumahku dan rumah Andi di waktu pagi hari saat akan pergi ke sekolah, dan malam hari, tepatnya Sabtu malam Minggu saat aku berpikir untuk membuang sepatu Andi. Latar suasana dalam cerpen ini menggambarkan kekesalan hatiku karena tidak menyukai sepatu butut milik Andi saudaraku. Ada dua tokoh dan karakter dalam cerpen ini, yaitu aku yang memiliki karakter peduli dan menjaga penampilan, sehingga aku merasa kesal dengan tokoh Andi yang cuek, tidak peduli dengan sepatunya yang sudah butut. Dalam cerpen ini, penulis menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Aku sebagai penulis berperan langsung sebagai tokoh utama. Amanat atau pesan yang dapat diambil dari cerpen ini adalah jangan memaksakan kehendak, karena sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk bagi pemiliknya. Sebaiknya sesama saudara dapat saling menghargai. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.